Juga di sana ada ibu-ibu di sebelah utara. Kalau nggak disapa ibu-ibu termomen. Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Situ nanya gitu. Saya tanya kan dia situ nanya. Ya. Alhamdulillah. Pertama, kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami'an Huda mengucapkan ribuan terima kasih pada alim ulama, para hadirin hadirat sekalian, tokoh masyarakat yang telah hadir di kajian rutin kuliah subuh, yang mana alhamdulillah pada Ahad kali ini sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alim ulama, dengan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua pihak yang telah membantu demi lancarnya acara pada pagi hari ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada seluruh pengurus, juga kepada donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya, yang telah memberikan bantuannya baik berupa tenaga, pikiran dan sebagainya. Kami dari pengurus tidak bisa membalas, namun kami yakin apa yang dikeluarkan, apa yang disedekahkan, semuanya akan dibalas dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil dimakan ya. Jangan dicicipin sambil dimakan. Juga kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami'an Huda mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada penceramah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Rifai. Mungkin di sana sini banyak kekurangannya, kehilafannya, mungkin dari snack minumannya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami sudah menyiapkan sarapan. Kalau seandainya enggak kebagian, jangan marah ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Memang ini kuliah subuh cuma seteruan warga Kampung Gedong dan sekitarnya. Jadi kita enggak ngundang dari yang jauh-jauh. Namun alhamdulillah ya, keberkahan buat kita semuanya. Itu sudah disiapkan sarapan. Silakan mau makan di sini boleh, mau di tenteng makan di rumah juga boleh, makan di empang juga boleh. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan mau'izah hasanah hikmah Isra dan Mi'raj yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Muhammad Rifai. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Al-waqtu iyyahu falyatafaddal alaihi mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil sidqi wat tuqa wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma khrijna min julumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasakhir lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kehadapan para guru-guru, para kesepuhan, tokoh agama, juga tokoh masyarakat yang semuanya kita muliakan. Di tengah kita bisa hadir alhamdulillah guru kita, Guru Kiai Haji Mahmudin Anwar, Kiai Haji Rafiuddin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda Kiai Haji Muhammad Lutfi dan jajarannya yang semuanya kita muliakan. Para guru-guru yang lain, Kiai Haji Bakhtiar Toha, akhi Ustaz Fidjillah, mohon maaf tidak saya sebutkan seluruhnya. Guru-guru kita, orang tua kita yang masih ada, kita doain beliau mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umurnya. Yang sudah wafat kita minta bersama kepada Allah, mudah-mudahan saat ini sedang Allah bahagiakan dengan berbagai kenikmatan dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghubung al-fakir silaturahim di Masjid Al-Huda, akhi Ustaz Adnan Rusdi, semuanya jamaah yang bisa hadir dan datang dan di dalam majlis subuh bulanan Masjid Al-Huda RT 3 RW 5 Kampung Gedong, Kelurahan Kemiri Muka, munajat kita kepada Allah. Semoga kita tidak keluar dari masjid ini melainkan seluruh salah dan dosa kita, yang besar, yang kecil, yang terlihat, tidak terlihat, sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita duduk hadir iktikaf di rumah Allah pagi ini, apa yang menjadi hajat dan doa-doa kita semuanya mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita pulang dari sini duit kita dibanyakin Allah. Peradakan kamu itu pengambil aminan kedengeran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul pagi di rumah Allah ini. Ini hasil seleksi. Ini hasil seleksi Bapak Ibu rahmati Allah. Allah pilih kita bagian orang yang pagi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebetulan, sekalipun sehat sempat bahkan tahu ada acara di tempat ini, kalau Allah tidak kasih izin pasti tidak bisa berangkat. Betul tidak? Betul enggak? Ada enggak tetangga tahu sehat sempat tapi enggak datang? Ada? Ini fadlun min Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang saat itu taat kepada Allah, kata Ibnu Athaillah dalam syarahikannya, Allah jadikan badannya mahalun wa maudian, tempat untuk dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa taat itu memang Allah yang tolong, Pak. Memang Allah yang pilih dan kita bisa sampai ke sini Allah yang seleksi. Mudah-mudahan terus kebaikan ini Allah berikan kepada kita sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jangankan kita ngajinya udah paling hebat kalau ngaji mah. Sholat qobliyah subuh aja tuh udah kalah semua tuh. Ya kan? Baru qobliyah subuhnya aja baru sunahnya. Kan sugestinya apa kata dari Rasulullah SAW? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia seisi-isinya. Bukan hanya sekedar dunia, tapi seisinya yang ada di dunia kalah dengan kita melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ini hakikatnya orang kaya, Pak. Bayangin, orang punya duit triliunan, duitnya nggak hitung sampai sekinin. Duit kalau bisa hitung apa kira-kira? Sekinin ya. Segublok nggak bisa dihitung, masih kalah sama kita, Pak. Itu masih kehitung, walaupun nggak kehitung juga. Kalau orang bisa melaksanakan qobliyah subuh, itu isinya lebih bagus daripada dunia seisi-isinya. Dunia seisi-isinya kayak apa, Bapak Ibu rahmati Allah? Cuman memang karena nggak kelihatan, makanya orang kurang tapi semangat. Betul nggak? Kalau kata kelihatan, wah kita kaya banget. Kenapa? Orang kurang tapi semangat, nggak kelihatan. Kalau kelihatan yakin ramai dan semangat, yakin semuanya pada ngejar. Saya kasih contoh. Misalnya kan kalau 1 dibalas 10 kali lipat kebaikan itu, betul nggak? Itu minimal 10. Jadi kalau sekarang tuh ada cucur 1, kan ada cucur di belakang tuh. Ini ada cucur ya tuh, cucur pagi-pagi nyampe ke masjid. Cakep tuh. Ada tahu di bedong. Kedinginan pagi-pagi. Cucur yang kita makan 1 yang bikin minimal dibalas 10 minimal. 1 yang kita makan dibalas 10 kali lipat. Saat makan cucur 1 dibalas 10. Makan 10 sariawan waras. Makan sampai 10 pagi-pagi. Kalau 1 dibalas 10, kira-kira kalau kita sedekah hari ini 100.000 dibalas cash oleh Allah minimal berapa? 1 juta, betul gak? Kalau dibalas cash oleh Allah nggak ada kehidupan, Pak. Mendingan kita sedekah semua hari ini 100.000, kita dapat cash 1 juta. Tapi kalau kayak begitu, nggak ada orang yang nanam padi, nggak ada orang yang nanam ikan, nggak ada. Duit banyak, lapar, betul nggak? Ini misalnya kata DKM, Tegiluki, siapa orang yang bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Huda, maka selama 40 hari berturut-turut tanpa batal nanti akan dikasih motor NMAX baru. Kira-kira rame nggak di masjid? Rame ada. Romanya kita sembahyang terus kayak di sini ramai subuh. Daripada mau cek kita sembahyang subuh. Padahal kecil banget itu bisa rame, betul nggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan terus Allah bagikan kepada kita, bahkan Allah pikat keluarga kita, mohon maaf, yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang masih berani ninggalin sholat, masih buka aurat, ninggalin puasa Ramadan, dengan berkat kita taat kepada Allah, keluarga kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hakiknya segera dirangkul oleh Allah untuk cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita masih dari sholat subuh berjamaah sampai jam segini, apa yang Allah akan berikan? Sebelum saya melanjutkan Islam, sugestinya dari Rasulullah SAW sampaikan, man sholat godata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajatin wa umratin damatin. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk nggak ngobrol, dia zikir sampai terbit fajar, terus dia sholat qobliyah, terus dia sholat isra 2 rakaat. Jadi setelah ini kita nggak kemana-mana, sholat isra 2 rakaat. Lalu apa yang Allah berikan kepadanya, kata Rasulullah, kanat ka'ajri hajatin wa umratin tamatin. Maka Allah berikan ganjaran padanya seperti haji dan umroh secara sempurna. Alhamdulillah. Apakah gak banyak kita dapat dunia seisinya lebih bagus, lalu Allah kasih pahala haji dan umroh secara sempurna sampai 3 kali. Apa nggak kaya kita, Bapak Ibu rahimahullah? Maka tidak kebetulan datang ke sini. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Athaillah Asy'akandari, yang namanya lebih populer dengan Ibnu Athaillah Asy'akandari,
mengungkap dalam karya besarnya secara hikam, kalau kau saat itu sedang taat kepada Allah, nih hati jangan diam. Kalau kita saat itu lagi taat sama Allah, ini hati jangan diam, kecuali berucap syuhudul minnah, menyaksikan agungnya nikmat taat ini. Jadi dinikmati taat ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Kita mah udah kadang-kadang ada yang tahajud, tahiyat masjid, mobil subuh jamaah, udah baca sholawat, sekarang dengerin ngaji, masya Allah udah banyak banget. Kira-kira jam segini ada yang belum sholat subuh belum? Ada nggak? Ada? Ada Pak, kita udah dapat banyak banget, ada yang belum subuh. Kadang-kadang udah bangun dari malam udah bangun sampai jam segini masih belum sembahyang, masih pada pindah kayak lagi kebingungan lagi bikin urusan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita terhimpun pagi ini melaksanakan perayaan hari besar Islam, yakni di Isra dan Dimi'rajkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa besar yang tidak dialami kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa yang tidak bisa dinalar dengan otak, bahkan dengan ilmu, kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala urai di dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Jad yang menjalankan hambanya di malam hari, maksudnya menjalankan Rasulullah SAW, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa, menuju masjid aqsa Palestina. Linuriyahu min alladzi barakna aulahu, yang kami berkahkan sekeliling perjalanan itu, linuriyahu min ayatina, karena aku hendak memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaanku. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberjalankan oleh Allah di malam hari, bahkan cuma sebentar, melaksanakan Isra dan Mi'raj, berjalan dari Mekah Masjidil Haram menuju Palestina Masjid Aqsa. Dari situ diantar malaikat Jibril naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7, bahkan ke Rabbul Akbar, Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat yang tadinya berawal 50 waktu, karena di langit keempat bertemu Nabi Musa memperingatkan agar minta keringanan, akhirnya sampai sekarang menjadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu yang tadinya 50 waktu, tapi pahalanya tetap dianggap 50 waktu, karena satu berbalas 10 alham. Kebayang gak Pak kalau kita sembahyang asalnya 50 waktu gak dikurangin bisa? Kebayang gak mau kita 5 waktu aja banyak yang sembahyang? Betul gak? Kalau kata 50 waktu sembahyang sehari semalam, Roma-romanya kita Pak ada kemana-mana. Betul gak? Ini maha murah Allah pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah enggak biasa. Kalau perintah yang lain melalui malaikat Jibril sampai ke Rasulullah, tapi perintah sholat bukan perintah biasa. Rasulullah jadi panggil untuk menerima perintah. Kalau presiden merintahkan kepada lurah dengan cara surat diantarin ke sana, itu masih kurang penting. Tapi kalau lurahnya dipanggil ke istana, berarti udah darurat, betul kan? Beda nggak? Kalau ada presiden perintah kepada lurah pakai surat diantarin ke kelurahan, dengan presiden manggil lurahnya ke istana, kehebatan mana? Kehebatan dipanggil, dan yang manggil presiden. Ini yang manggil raja di raja. Kita jadi tamu Pak, kita jadi tamu. Kita tamu lurah sama tamu wali kota gagahan mana? Gagahan wali kota ya, benar ya? Kalau
kita mungkin kalau dipanggil jadi tamu lurah mah mungkin kita pakai koko 2 jadi kali ya. Benar nggak? Coba kalau kita jadi tamu wali kota, batik Pak. Benar. Apalagi kalau kita jadi tamunya presiden, waduh, jas baru. Betul kan? Tergantung siapa yang buat rumahnya. Ini Allah panggil Rasulullah untuk terima sholat ini saking pentingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa menjaga sholat ini pasti seluruh urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di sana dimuat hadis, man hafadha ala salawat akramallahu bi khamsihi shalah. Siapa orang yang mampu menjaga ini salat, maka Allah akan muliakan dia. Bukan Allah bagi, tapi Allah muliakan dia. Orang yang mampu menjaga salat, Allah akan muliakan dia bi khamsihi shalah dengan 5 perkara. Yang pertama, yang paling pertama adalah yarfa'ullahu anhu dikul ishi. Allah angkat baginya kesulitan urusan, kesulitan kehidupan. Jadi orang yang mampu jaga di sholat secara rapi, insya Allah urusannya dikasih mudah oleh Allah Subhanahu. Kalau kita di urusan banyak banget yang lempeng di urusan, perbaiki sholat kita, insya. Bapak Ibu cara melihat orang urusannya lagi banyak apa enggak, gampang Pak. Saya kasih tahu. Ini orang kalau pakai pecinya kayak gini Pak, ini urusannya masih bagus nih. Ini boleh kita ngobrol kemana juga, dia ada bercanda juga boleh Pak. Asal dia pakai pecinya kayak gini ya. Saya kasih tahu. Tapi kalau pakai pecinya udah kayak gini Pak, hati-hati Pak. Udah mulai gerah dia rumahnya. Ini kalau pakai peci udah kayak gini, udah mulai gerah dia. Ini kalau pindah ke sini Pak, udah goyang Pak dia palanya. Udah rungsep Pak, dari jalan udah susah banget. Nah kalau udah kayak gini Pak, macet Pak. Udah jangan ajak ngobrol Pak, sepak bisa kita. Pokoknya gampang banget, pakai peci kalau kayak gini jangan ajak ngobrol. Disepak kita apa itu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kirim rezeki berlimpah dalam berkah ya, buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Penting Pak, urus. Gak ada orang yang berusaha banyak. Saya nih lihat jamaah yang punya duit apa enggak, saya kelihatan Pak. Ini jamaah yang punya duit apa enggak dekat saya kelihatan Pak. Ustaz tandanya dari mana? Biasanya orang yang punya duit duduknya gagah. Punya duit gagah. Orang kalau duitnya banyak gagah duduk ceker. Coba dalam punya duit bisa lemes. Bentar-bentar doyong. Bentar-bentar doyong. Udah ditunjuk masih kecil ya. Keseringan makan oyong itu namanya Allah Subhanallah wa ta'ala. Ya Allah, Allah kirim rezeki berlimpah buat ibadah kepada Allah, amin, dalam berkah, amin ya Rabbal. Jangan takut Pak urusan dunia. Allah udah tanggung jawab, urusan akhirat geli ya kalau gak tanggung jawab. Jadi kan kita tahu dunia bukan tempat kita kan lagi transit banget sebentar, betul? Lagian ngapain lama-lama di dunia Pak, rusak. Emang enak lama di dunia? Ayo gue hidup terus. Temannya udah pada mati semua. Entar dia temannya siapa coba itu? Emang agak enak Pak, walaupun duitnya banyak banget nih, tapi hidup terus kagak enak. Bener? Duit banyak tapi hidup terus, kan uangnya digrogetin penyakit. Jangankan penyakitnya banyak, satu aja kena gula, diabetes, udah gak enak. Duitnya banyak, makanannya impul kayak impul. Enggak boleh makan yang lain. Makan nasi tak boleh begini. Maksa-maksa pengen makan nasi jangan makan. Boleh sama bininya, takut mati. Nambah, jangan nambah mati. Masya Allah, kita dalam sehat alhamdulillahirabbil. Kira-kira saat ini banyak ada yang lagi sakit nggak? Banyak yang lagi sakit nggak? Ada. Di mana? Di rumah sakit Bapak yang BPJS-nya dibayar,
Yang BPJS-nya belum dibayar Bapak, udah 3 minggu masih dikerokin Mbak. Sampai tipis Mbak 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan takut. Allah tanggung jawab. Kenapa yang ditanggung jawab oleh Allah kalau orang-orang udah ketakutan? Sangat jelas. Jangankan manusia, gabah itu mah hewan melata yang kagak punya kekuatan apa-apa. Dalam surat Hud ayat 6 Allah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali atas Allah rizkinya. Jangankan manusia terhormat, hewan yang melata, yang nggak punya kaki, coba itu pada kenyang, apalagi kita ada kakinya. Coba ada ayam, ada kakinya kan? Ada kerbau, ada sapi, ada kakinya. Yang ada kakinya apa? Belut. Tapi pada pulang kenyang dan pulang. Ya kan? Saya tanya Bapak Imam, Bapak kenapa itu ular gak dikasih kaki? Tahu jawabannya enggak? Itu ular kenapa dikasih kaki? Sebab kalau dikasih kaki dipatok. Coba ada ular kasih kaki dipatok. Kamu telat amat sih mikir pagi-pagi. Coba ular kasih kaki, ini dipatok Pak kaki kita. Makanya sambil ngemil apa sambil ngemil? Sambil ngemil biar nyimaknya bisa begitu. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Kita dikasih bilang oleh Allah, jangan takut. Sandang, pangan, papan Allah jamin. Pokoknya orang kalau masih hidup pasti rezekinya ada. Syekh Mutawali Asy'arawi mengatakan, aku heran kepada manusia. Dia naik pesawat dia tenang, dia naik perahu dia tenang, padahal dia tidak kenal siapa pilotnya, padahal dia tidak kenal siapa nakodanya. Kok bisa tenang? Apa orang kafir, apa orang Islam, apa sholat, apa enggak di nakoda, di pilot, apa mabok, apa enggak, dia kagak lihat. Kok dia bisa tenang itu naik apa? Kata Imam Syarawi Mutawali Asy'arawi, rektor Mesir, kok bisa tenang? Kenapa urusan dunia yang Allah tanggung mereka gaduh galau? Urusan dunia Allah tanggung jawab, puyeng. Apalagi COVID kemarin, wah pada puyeng. Ya kan, nyari duit susah, ngadunya ke Ustaz lagi. Apa musim COVID kemarin nyari duit susah, ngadunya ke Ustaz, karena Ustaz dilihatnya dia tenang. Dia datang ke Ustaz, puyeng banget, kenapa? COVID nyari duit susah, kemudian nyari duitnya kayak apa? Ngojek. Ngangkut orang kagak boleh Ustaz. Kalau ngangkut makanan boleh. Oh, maksudnya pendapatan berkurang Ustaz. Dalam hati gue masih mendingan berkurang, gue mau macet. Enggak ada acara pisan, ceramah kagak ada pisan, maulid kagak ada, Islam kagak ada, Jumat ditutup, tahlil kagak boleh. Lah itu Ustaz ngapain coba? Ngocek mana? Akhirnya pada ngumpul di tengah setu, pada mancing itu Ustaz kemarin aja ya. Pakai segala ngadu sama kita lagi puyeng. Kalau nggak ada sama orang mah gue kecewanya banyak kan? Bener nggak? Musim COVID gue menunggu Ustaz itu lagi di kerangkeng. Kita ngambil bansos malu. Akhirnya Ustaz kemarin jadi pedagang semua. Waktu COVID 2 tahun, semuanya dia jual-jualin. TV, kulkas dia jualin semua. Ada belangsak Ustaz itu. Ini rahmat Allah Subhanahu. Jangan, kalau nggak ada orang yang punya masalah, benar nggak? Allah mintanya sama Allah, tapi jangan paksain Allah mengurai apa yang kita pengen. Kadang-kadang kita makan mintanya duit mulu, ya kan? Ya Allah ya Rabbana, udah tua banget ya Allah, apa masih belangsak biasanya? Itu kan kadang-kadang gitu. Allah nggak kirim duitnya, sebab ini orang kalau dikirim duitnya kan semunggah di bocah. Banyak banget lakunya, jangankan kalau punya duit juga bininya 2. Apalagi kasih duit, jangan semuanya banyak. Allah nggak kasih duitnya, Allah kirim sehat. Berarti udah dikasih belum? Dikasih belum? Udah, leparan sehat Pak. Betul nggak? Duit banyak
sakit begitu. Kalau rumah sakit mau diajak, tapi ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk urusan rezeki, kata Ibnu Athaillah mengatakan tamamun nikmah ayyad zuqallahu ma yakfika min ghairi ziyadah wala nuqsan. Sempurnanya nikmat itu banyak, tapi sempurnanya nikmat kata Ibnu Athaillah, Allah rizkikan kamu ma yakfika, sesuatu yang mencukupkan kebutuhanmu min ghairi ziyadah wala nuqsan, tanpa lebih tanpa kurang. Jadi kalau kita hidup tidak kebanyakan dan kekurangan, itu cakep, itu sempurna nikmat dari Allah. Jadi kalau kelebihan itu nggak enak Pak, kaya banget, duit punya, jabatan tinggi, kadang-kadang galak orang, nggak boleh lihat pala, tembak loh, jadi mati, sambung berarti dia. Orang kan kalau duitnya banyak, imannya tipis, galak banget, nggak boleh salah dikit, udah kepala lo beli begitu. Masya Allah. Asal iman itu kalau iman aman, ya kan? Duit banyak Pak, bahaya kalau iman yang ada. Lagi ada hajat sama bini kalian kasih dari sore, udah nyepak berapa kali tahu kalian kasih. Mang, sonoan, ya. Ibu kalau suaminya lagi ada hajat sama ibu tahu nggak tandanya? Saya kasih tahu ya Bu. Kalau ibu lakinya lagi ada keperluan sama ibu, maksudnya pengen apa tuh ya, pengen ngetrek ya. Ibu ngerti nggak ngetrek? Ngetrek kita kemana-mana, bergerak begitu. Nah biasanya laki ibu tuh masih tanda tuh, saya kasih tahu juga cara laki. Tandanya apa ya Ustaz? Biasanya dia dari sore tekeran. Kalau ibu melihat laki ibu itu dari sore udah ketekeran, bikinin tarangan dah ya. Kayaknya dia mau ngerem kayaknya. Orang laki kalau lagi udah pengen sama bini kagak dikasih Pak, PA bisa. Lo nggak tidur kagak bisa ya Ustaz ya. Jangan kan ya orang biasa Ustaz juga mau nikmat PA coba. Tidur kagak pengen gitu kan. Akhirnya keluar rumah, durah gak bisa tidur, sarung betul-betul sampai jelas. Baju pakai dipakai saya bilangin. Ada apa-apa disepak. Sampai kucing lagi kucingnya disepak untuk sholat loh. Itu kata kucing salah apa buat? Diam loh. Kucing itu lagi tidur disepak makanya. Nah kalau ibu melihat orang laki malam Jumat lagi nyepakin botol aqua, tanya dah apa bang? Ada apa? Rahmat Allah Subhanahu. Oh, mohon maaf, ibu mah masuk surganya gampang bisa. Udah kayak kita orang berat. Kita mau berani syaratnya Pak. Kalau kita mau apa? Suami istri kagak sholat, anak kagak sholat, buka aurat, mama Pak. Berlakinya tanggung jawab, bapaknya tanggung jawab. Dia mau urusan sendiri doang, dia mau gampang. Masuk surganya asal nurut aja sama aku. Ayo mamraatin mata. Wajah dua kali ndak laku jannah. Perempuan mana saja yang wafat, lalu suaminya itu istri masuk surga. Jadi yang penting mas suaminya itu jadi wajar kalau suaminya lebih diutamakan dari bapak dan ibunya. Kenapa? Karena kunci surganya dia di suami. Yang penting nanti kalau ibu mati, suami ibu ridho, insya tolong praktekin. Entar pulang dari sini tanya laki ibu, bang tadi saya ngaji di Al-Huda, itu penceramah yang ngomong gini, kalau bininya mati lakinya ridho, itu bininya masuk surga. Sekarang saya tanya sama abang, kalau saya mati abang ridho apa kagak? Kalau lakinya jawab ridho pisan, nah ibu ke dapur dah ambil centong, lemparin ke mukanya. Kalau udah ngomong ada ridho pisan berarti udah ada cadangannya. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, dahsyatnya kehidupan ini diurai kalau kita taat kepada Allah melalui sholat. Penting Pak, jangan main urusan dunia. Sampai saya bilang, Luqmanul Hakim juga mesen kepada anaknya di dalam kitab
Ihsanul Ghafilin karya Abu Les As-Samarqandi. Jangan sampai anak susah karena penting. Bangga orang kalau rezekinya bagus, duitnya banyak, enggak? Bangga. Masya Allah. Enggak ada orang yang berani nyalahin. Saya kasih contoh misalnya nih, ya. Misalnya kita lagi makan kesini bareng-bareng. Di sebelah sini kiai, tengahnya bos, sebelah sini orang susah. Ya kan ini misalnya. Tahu-tahu kita bareng-bareng nyium kentut kagak ada suaranya. Cuman kita embus sumbernya dari yang tiga. Nih, dari yang tiga. Kira-kira yang kita pelototin yang mana? Ini kira-kira maaf ya kagak ada suaranya ya. Tapi begitu kita ngembus ini dari depan, kira-kira mata kita kemana? Ke kiai berani kagak? Ke kepala Pak, bos. Nah, mungkin bos kayak gini. Mata kita kemana banyak? Lu bisa lu, udah kagak salah lagi nih mah. Ini mah tembak digarang nih mah. Nggak pakai minyak jadi hasilnya kayak begini. Itu dunia Pak, bukan Allah ya. Allah nggak begitu, cuma dunia. Padahal belum tentu dia yang kentut itu udah jadi salahin, Pak. Sekarang yang kentut bos, apa kita ngomel? Apalagi kalau bosnya baik sama kita. Kentut selagu-lagunya, makan durian potong satu habis sendirian. Kenceng Pak, bro. Kita tarik, bos kentut. Emang apa lo? Agak keren siapa tuh? Nggak berani makan kita. Malah kadang-kadang kita boleh. Mantep bos. Mantep bos. Kentut mah bagusnya dikeluarin. Jadi ini perut kita sehat. Lo udah tahu salah dibelain coba. Bener nggak? Coba-coba yang ini kentut kayak tadi. Kagak dimatiin udah bagus. Dia juga kentut. Habis makan tahu bulat, digoreng dadakan. Makan tahu 2 cabai rawit 10. Ditahan-tahan kentut susah. Saking susahnya nahan, mau berapa pada merah. Mata yang tadinya ada hitamnya di tengah sampai putih semua. Akhirnya keluar juga nggak kayak tadi pelan-pelan. Oh, orang susah sampai kentut dikredit coba. Dan kita tanya, lu kentut ya? Iya, maafin ya, mulus. Tolong, tuh. Aku minta maaf tolong coba. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kirim rezeki ya berlimpah buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau punya rezeki, masya Allah, bawain buat orang tua, bawa guru. Lihat orang tua sama guru. Maaf ya, kalau belajar Rasulullah kayaknya berat. Belajar sama orang dulu juga kita belum tentu mampu Pak, beneran nggak? Belajar sama Nabi nih, kan contoh ada semua terus itu. Kayak berat, orang dulu aja tuh, padahal orang dulu ngajinya dikit. Kadang-kadang cuma seminggu sekali, tapi contohnya luar biasa. Nih mohon maaf, padahal bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ustazah, anak pada bisa ngaji Pak. Anak bahkan ada yang bisa baca kitab itu orang dulu. Padahal bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ustazah. Kenapa? Karena orang dulu kalau mau guru takjimnya luar biasa. Bapak kita kalau mau guru luar biasa. Orang dulu kalau punya makanan pasti ingat gurunya. Orang dulu kan ada punya empang ya Pak, kalau lebaran kan dibedah tuh, ya nggak? Dibedah tuh sama orang dulu. Ada tuh gurame yang palanya udah botak sampai mikir. Sama bapak kita kan ada dijual, diikat, suruh anaknya nganterin ke rumah kiai. Betul gak? Betul gak? Guramenya dianterin, buat masaknya dikasih juga tuh bapaknya. Jadi orang dulu mah kalau punya makanan ingat ke guru. Makanya wajar kalau anaknya pada bisa ngaji. Orang sekarang main ke rumah guru karena guru lagi makan makanan. Main yuk ke rumah Kiai Lutfi, emang apa? Banyak rambutan di sana. Kalau main ke rumah guru, bawa plastik kan PA itu cuma. Kadang-kadang Kiai Lutfi dia mama iseng-iseng kita ngaji dari maghrib sampai isya, bentar doang ya. Gitu kan. Kita istirahat terus ngaji, ya kan? Istirahat sampai nyantai, mulai rokok sebungkus. Misalnya, itu buat diisep ramai itu berjamaah. Kita ngeluarin rokok satu ustaznya, ngeluarin rokok sebungkus. Abis itu diisep sama jamaah ramai. Kata jamaah jadi mantap ya, enak. Oh ustaz mah, rokok kali begitu. Itu boro-boro beliin rokoknya ustaz jadi sebarang-barang. Emang PA itu jamaah. Makanya mohon maaf kalau kagak bisa
yang rutin yang berat apa? Kalau ngaji sama ibu-ibu ngobrol mulu, ngaji bapak-bapak ya, bak kiainya mah lagi baca kitab, namanya udah pada tua dia pengajian. Bolak-balik ganti-gantian kamar mandi. Pada biasa kalau pada ngaji bolak-balik ganti-gantian kitab, agak konsentrasi tuh baca kitab. Ngajinya pegang keran agak kenceng kan. Akhirnya keran masjid pada copot. Ngaji mah kagak dapat, keran masjid habis. Kita tidak mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, orang dulu walaupun bapaknya bukan orang terpandang, tapi anak sama orang tua luar biasa. Betul kagak? Apa berani orang dulu nantang-nantang orang tua? Khusus sekarang Pak, Masya Allah, udah kebangkan terus. Dulu kalau kita dipototin sama orang tua udah paham nggak? Kalau orang tua kita ngelotot orang dulu ya, kira-kira maksudnya paham nggak? Orang dulu mah dipototin bukan paham. Maghrib lagi pada bercanda, harusnya ngaji, harusnya sembahyang. Bapaknya nggak ngomong apa-apa, melotot doang, berhenti bercanda, berangkat ke masjid. Betul? Coba orang sekarang digituin. Bocah lagi baru bercanda sekarang nih, bapaknya melotot, anak ngomong, apa? Apa? Bapak baru kenal di anak bapak. Masya Allah, luar biasa perkembangan, betul kan? Dulu, padahal orang tua kita menanam padi selebar-lebarnya misalnya. Kita nggak makan padi yang bagus Pak, makan padi yang jelek. Padahal padi yang bagus ada. Apa kita marah sama orang tua? Enggak. Dulu misalnya orang tua kita nanam timun selebar-lebarnya. Apa kita makan timun yang bagus? Enggak. Yang kita makan timun yang mana? Yang bonteng. Betul? Yang kagak laku dijual. Padahal yang bagus ada. Apa kita marah sama orang tua kita? Enggak. Tuh orang dulu alatnya orang tua luar biasa. Ibunya cerdas, anak 10, orang dulu banyak anaknya, subur. Saking suburnya, lakinya bilir belum pulang, bininya tidur pakai kolor lakinya, pagi-pagi hamil. Masya Allah. Anak 10, ibu dulu kagak ngeluh, enggak galau, cerdas. Yang penting ada nasinya. Kadang-kadang lauk cuman ikan teri secomot cukup buat 10 orang. Mak kita diaduk sama mengkudu seember. Kata anaknya mah tadi ada terinya, cari sendiri, hilang. Udah ngumpetnya di dalam mengkudu. Besok kami pakai 2 kembang atau dramek ini seragam hijau semua. Paling orang dulu mah nih biar ada rasanya ya Bu ya. Mak kita tuh dulu pinternya biar makan ada rasanya tuh, karena duit agak ada tuh digorengin lauknya terasi pakai bawang, ya enggak? Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Tuh dulu mah kita walaupun makannya bawang sama terasi kagak sakit Pak, sehat. Orang dulu mah makannya tuh lihat bawang sama terasi, makanya wajar kalau mukanya kurang tercak, mukanya rada jelek, wajar. Kebanyakan karena dulu kan makan terasi, jadi mukanya rada kasar, wajar lah. Kalau yang jelek banget itu kebanyakan itu terasinya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau kita udah sholat, jangan biarkan anak kita berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah nggak tanggung jawab keselamatan kita di akhirat ya. Kalau urusan kebutuhan kita Allah tanggung jawab memang, tapi kalau keselamatan kita sama keluarga kita Allah nggak tanggung jawab. Surat At-Tahrim ayat 6 Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah nggak tanggung jawab. Padahal itu kehidupan pasti dunia, maka sesusah-susahnya dunia masih ada solusi. Akhirat kalau udah susah kita tolong sama siapa? Ayo. Makanya benar dari awal saya katakan kalau kita bisa ibadah itu, kalau bisa sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bukan kekuatan kita, itu fadlu min Allah, utama dari Allah Subhanahu. Kita nih Pak, maaf Pak, nggak lama di dunia, bentar lagi habis kita, betul nggak? Berakhir bentar lagi. Yang ngomong sama, nggak awet dengan diri. Sering banget orang sekarang pakai orang dulu. Orang dulu mah kalau mati sakit-sakit dulu, tua-tua dulu, kebanyakan begitu. Lihatin orang sekarang,
Sering banget nggak pakai sakit lagi, betul kan? Padahal pagi-pagi kita lihat masih ngerokok, ngopi di teras rumahnya pagi-pagi, tahu-tahu malam mati. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Pagi-pagi ngerokok, malam mati. Pagi-pagi mati, malam ngerokok. Lu kan cepet kalah jadi memedi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang sakit nggak jadi jaminan meninggal duluan, yang sehat belakangan, belum tentu. Bapaknya sakit di rumah sakit, diinfus sudah 2 minggu, anaknya sehat nungguin di rumah sakit, malah anak yang mati. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Puyeng dia mikirin biaya. Udah kejual semua, masih belum sehat ini bapak. Akhirnya migran mati di pojokan. Apa kata bapaknya? Bodoh amat, gue diimpus. Ayo Bapak Ibu, ini Bapak bukan aku nakutin, sama usini wa iyyakum. Saya wasiat kepada diri dan semuanya. Jangan main-main sama hidup. Hidupnya sebentar, hidup ini bakal berakhir. Kita ada kehidupan sebenarnya. Di sini nih, di dunia ada orang enak banget, ada orang kagak enak banget, ada orang sedang di dunia atau ada yang kaya banget, ada yang susah banget, ada yang sedang kagak kaya, ada yang kagak. Di akhirat Bapak kalau susah beneran. Kalau enak beneran, kagak ada yang sedang, kagak ada yang sono. Di sono tempat cuma 2, ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Begitu doang. Enggak ada orang ke surga, kagak ada. Ke neraka kagak ada. Lah kemana itu bocah? Telantar tuh bocah di akhirat. Enggak ada orang telantar di akhirat, kagak ada. Ayo apa yang dirahmati Allah Subhanahu. Cuma nasib kita di mana, di sana enak apa enggak? Ini dunia jawabannya. Maka ketika kita diajak kebaikan-kebaikan sama siapapun, misalnya sedekah, bangun masjid, bangun mushola, majelis taklim, maulid, istighfar, banyak sedekah. Ayo pengumuman. Kadang-kadang kita capek dengan ini, setengah dipaksa. Kadang-kadang sekarang kita yang berterima kasih adalah pengurus masjid karena dia ngeluarin sedekah. Tapi nanti di akhirat kita cari tuh pengurus masjid karena kita mau terima kasih sama dia. Sebab harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Kalau hari itu kita tidak diminta, kalau hari itu tidak ada orang datang kepada kita minta sedekah, belum tentu hari itu kita sedekah. Betul tidak? Bahkan sedekah menurut saya gak ada orang miskin, orang kaya. Orang miskin punya duit 20.000, ada orang minta sedekah ke rumahnya, itu kadang-kadang buat masih setengahnya. Saya kasih contoh, misalnya dia lebih punya duit cuma 20.000 misalnya di rumah, 10.000 dua, tahu-tahu datang ibu-ibu ke rumahnya bawa anak 1 minta sedekah atau untuk makan. Berani nggak ngasih 10.000 kira-kira? Berani nggak? Kalau sedekah hari itu 10.000 berarti sedekah 50%. Tuh gede nggak? Gede. Apalagi itu kalau ibu cakep banget. Apa Bu? Minta sedekah Pak? Sini berapa? Oh, ibu dari mana? Anak saya janda Pak, anak baru 1. Nah, semuanya ya. Besok datang lagi ke sini ya. Tapi intip kalau lagi ini saya nggak ada. Gitu. Bisa sedekah 50%? Nggak ada. Kira-kira orang sini ada nggak yang sedekah 50% lagi punya duit? Misalnya dia habis jual tanah, punya duit 500 juta, ada panitia pembangunan masjid datang ke rumahnya, terus dia sumbangin setengahnya 50%. Berani nggak dia? Berapa duit berarti? 250 juta, bener nggak? Berani nggak? Ada kagak? Kalau ada tolong kasih tahu saya. Saya mau main ke sana, kagak pulang. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung hidup kita sebentar ini, introspeksi diri, benerin ibadah kita. Kalau udah ibadah kok masih rungsep aja ini dunia, periksa, jangan-jangan ibadah kita masih belum bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti saat wafat kita meninggalkan anak-anak kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nih kalau anak-anak udah pada teman-teman marawis kayak gini nih aman nih. Sebab cinta masjid insya Allah. Ibu kalau punya anak perawan nikahin sama anak marawis. Ibu kalau punya anak perawan nikahin sama anak marawis. Sebab kalau anak ibu nikahnya sama anak marawis aman hidupnya.
Nggak bakalan ada yang godain. Nggak bakalan ada yang godain. Kalau ada yang godain, jangankan muka orang, beranak pada penyok sama dia. Ada Allah. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.